Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu terakhir di bulan Agustus kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Yuta, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Puas Komlek Kasal pimpin pembukaan pelatihan teknis taktikos. Waskomlek Kasal Laksma TNI Roni Saleh mewakili Askomlek Kasal Laksda TNI Dono Herbowo STM Terhan CHRMP didampingi oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTer Opsla dan Askomlek Pangko Armada 2 Kolonel Laut James Firman Gohan Siagian memimpin pembukaan pelatihan teknis operator Tactical Information and Command System atau Taktikos tahun anggaran 2023 bertempat di Gedung Chandra Sahko Armada 2 Ujung Surabaya. Adapun tujuan dilaksanakannya pelatihan tersebut, yakni untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang sistem dan teknis operator taktikos yang telah digunakan sehingga tercipta kemampuan personil yang lebih terampil dan profesional, baik sebagai manajerial, operator maupun teknisi dalam pengoperasian peralatan Sewako KRI. Tingkatkan kemampuan tempur, Komandan Satkat Koarmada 2 buka pelatihan anti kapal selam. Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 Kolonel Laut Didik Kusyanto secara resmi membuka pelatihan anti kapal selam atau AKS bertempat di Aula Satkat Koarmada 2. Hal ini sejalan dengan arahan Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STM SIC HRMP MTer Opsla, di mana tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan memantapkan pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan tempur prajurit Satkat Koarmada 2, baik secara individu maupun kelompok. Guna meningkatkan hubungan diplomasi antara TNI Angkatan Laut dan US Navy, KRI Sultan Hasanuddin 366 melaksanakan passing exercise di Laut Bali. KRI Sultan Hasanuddin 366 unsur Satkor Koarmada 2 bersama KRI Tombak 629 unsur Satkat Koarmada 2 melaksanakan passing exercise atau pasek dengan USS Howard di Selat Badung, Bali. Hal tersebut sebagai ajang untuk meningkatkan diplomasi dan latihan bersama antar negara, serta melaksanakan pengamanan pelayaran selama berada di perairan Indonesia. Pangko Armada 2 bersama Kasal laksanakan kunjungan kerja di Lanal Balikpapan dan meninjau pembangunan IKN. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STM SIC HRMP MTer Opsla didampingi oleh Ketua Daerah Jalan Senastri Armada 2 Nyonya Penny Yayan Sofian melaksanakan kunjungan kerja ke Lanal Balikpapan guna meninjau sekaligus mengikuti rangkaian kegiatan Kasal di IKN. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 dan Ketua Daerah Jolas Senastri Armada 2 melaksanakan tatap muka dengan seluruh prajurit dan PNS beserta anggota Jolas Senastri Lanal Balikpapan bertempat di Mako Lanal Balikpapan. Sementara dalam peninjauan pembangunan IKN, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Pangko Armada 2 meninjau lokasi rencana Mabesal yang letaknya tidak jauh dari titik nol IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kasko Armada 2 terima kunjungan kerja Rektor 3 Universitas Hang Tuah. Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTer Opsla CHRMP mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STM SI MTer Opsla menerima kunjungan kerja dari Universitas Hang Tuah yang dipimpin oleh Laksda TNI Purnawirawan Sulistianto selaku Rektor 3 UHT bertempat di ruang VIP Nala Koarmada 2. Sementara itu dalam waktu dekat, UHT berencana akan membawa mahasiswa baru untuk ikut bergabung berlayar dengan KRI di bawah jajaran Koarmada 2 yang melintasi APBS atau Alur Pelayaran Barat Surabaya, sekaligus untuk memperkenalkan kehidupan bahari serta kehidupan dinas dalam di kapal perang yang diawaki oleh personil TNI Angkatan Laut. KRI Sultan Iskandar Muda 367 ikuti Latma Eagle Indopura. KRI Sultan Iskandar Muda 367 unsur Satkor Koarmada 2 terlibat dalam kegiatan latihan bersama Eagle Indopura tahun 2023
dengan Angkatan Laut Republik Singapura atau Republic of Singapore Navy atau RSN yang dilaksanakan di perairan Batam. Latma Eagle Indopura 2023 ini dimulai dari tanggal 22 hingga 26 Agustus 2023 dengan melibatkan KRI SIM 367 dan KRI Halasan 630 unsur Satkat Koarmada 1 serta pesawat udara TNI Angkatan Laut jenis Maritime Patrol Aircraft atau MPACN 235 dan heli anti kapal perang Panther. Sementara dari Angkatan Laut Singapura melibatkan dua kapal perang yakni RSS Intrepid 69 dan RSS Virgor 92 serta satu pesawat udara jenis Maritime Patrol Aircraft atau MPA 121 SQ. Di samping itu, guna menjalin soliditas prajurit KRI SIM 367 melaksanakan olahraga bersama prajurit RSN bertempat di lapangan olahraga Mako Lantamal 4 Batam. Kasko Armada 2 pimpin briefing staff. Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP memimpin briefing staff yang diikuti oleh seluruh pejabat utama Ko Armada 2, Kasatker Ko Armada 2 dan para komandan KRI yang berlangsung di Long Majapahit Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Adapun beberapa arahannya terutama berkaitan dengan program kerja Ko Armada 2 di tahun 2023. Selanjutnya juga dibahas tentang personil Ko Armada 2, keamanan di Mako dan perumahan, serta ketertiban di lingkungan Ko Armada 2. Panglima Komando Armada 2 hadiri Rasko TNI Angkatan Laut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CHRMP MTR Opsla menghadiri rapat staf dan komando atau Rasko TNI Angkatan Laut tahun 2023 bertempat di Wisma Elang Laut Jalan Pangeran Diponegoro Menteng Jakarta Pusat yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali SEM MTR Opsla. Di tempat yang berbeda, Pangko Armada 2 memimpin jalannya Rasko Ko Armada 2 bertempat di Long Majapahit Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Kasko Armada 2 terima audiensi Kadis Jarahal dan Direktur Perlindungan Cagar Budaya, dilanjutkan menerima audiensi pengurus DPD Pepabri Jatim dan Atal Australia. Pangko Armada 2 Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CHRMP MTR Opsla yang diwakili oleh Kasko Armada 2 Laksma TNI Iswarto MTR Opsla CHRMP menerima audiensi Kadis Jarahal Laksma TNI Haryo Purnomo dan Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Judi Wahjudin SSM Hub dalam rangka penyerahan rekomendasi KRI Dewa Ruci sebagai cagar budaya nasional kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia bertempat di Gedung VIP Nala Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Sementara bertempat di Gedung VIP Nala Ko Armada 2, Kasko Armada 2 juga menerima audiensi pengurus DPD Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri atau Pepabri TNI Polri Jawa Timur yang diketuai oleh Majen TNI Purnawirawan Dr. Istuhari Subagio dan Atase Pertahanan Laut atau Atal Negara Australia untuk Indonesia, Kapten Navy Rod Griffiths. Peringati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2023, Ko Armada 2 gelar bakti sosial dan donor darah. Sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2023, Ko Armada 2 di bawah pimpinan Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CHRMP MTR Opsla menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS wilayah Surabaya beserta Jala Senastri Armada 2 bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Ko Armada 2 Ujung Surabaya. Usai meninjau kegiatan donor darah, Pangko Armada 2 melaksanakan peninjauan di kolam renang Tirto Sagoro 15. Sementara itu, Pangko Armada 2 memimpin Baksos Alumni Taruna atau Altar Angkatan 89 secara vikon di wilayah Surabaya yang digelar secara serentak oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit.
Tim Second Fleet Quick Response atau SFQR Lanal Nunukan dan Satuan Tugas Marinir Ambalat 29 berhasil menggagalkan penyelundupan barang ilegal berupa ball press sebanyak 15 bol siap edar di Tawau, Malaysia. Tidak hanya itu, tim gabungan Lanal Nunukan bersama Polda Kalimantan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 500 gram di pelabuhan tradisional Somel Sebatik Nunukan. Dinamika tantangan tugas TNI Angkatan Laut ke depan akan semakin berat dan kompleks. Perkembangan teknologi persenjataan yang begitu pesat telah merubah sistem dan metode peperangan saat ini. Kondisi tersebut menuntut TNI sebagai alat pertahanan untuk melakukan adaptasi dan perubahan atas doktrin peperangan yang telah ada. Demikian disampaikan Pangko Armada 2, Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CHRMP MTR Opsla saat membuka pelatihan PIT atau Pusat Informasi Tempur Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 dan Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 yang berlangsung di Pusat Latihan Kapal Perang atau Puslat Kaprang Kolat Koarmada 2. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi Koarmada 2. Koarmada 2 siap mendukung dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jalseva Jayamahe.